Hai guys, selamat datang kembali di album cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di Orlando, Florida, Amerika Serikat pada bulan Maret 2004. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Langsung saja simak videonya. Pada bulan Maret tahun 2004, ada seorang wanita cantik bernama Casey Anthony yang baru saja berusia 18 tahun. Tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Sebagaimana yang kalian tahu, di Amerika Serikat ketika umur kalian 18 tahun, kalian sudah dianggap legal, dewasa, hidup mandiri, dan diperbolehkan untuk membuat keputusan sendiri. Lalu beberapa bulan setelah menginjak kedewasaannya, Casey langsung terkena mental saat tahu dirinya sedang hamil di luar nikah. Lalu dia menceritakan masalah ini kepada kedua orang tuanya. Mendengar perkataan anaknya, ayahnya Casey yang bernama George, itu langsung shock. Apalagi ibunya Casey yang bernama Cindy, bahkan hampir pingsan. Mereka kecewa dan merasa gagal dalam mendidik dan menjaga anak mereka. Dan yang lebih membuat kecewa saat ditanya, Casey sama sekali tidak tahu siapa ayah dari anak tersebut. Terlebih lagi dia sering berhubungan dengan banyak pria. Casey akhirnya mengaku jika dia sering party, mabok-mabokan bersama banyak temannya, cewek maupun para pria, tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Kedua orang tua Casey akhirnya menerima kenyataan hidup dan memutuskan untuk membantu merawat, membesarkan anaknya Casey nanti. Sampailah pada tanggal 9 Agustus tahun 2005. Anak Casey pun lahir. Seorang bayi perempuan cantik yang Casey beri nama Kaylee. Awalnya Casey terlihat seperti single mom yang tangguh dan seakan-akan siap menghadapi apapun untuk buah hatinya. Namun, di balik itu semua, di dalam hatinya, dia sebenarnya merasa stres, baby blues, dan merasa belum siap menjadi seorang ibu muda. Saat itu, dia mulai sering berbohong kepada orang tuanya untuk merasakan angin kebebasan lagi. Casey sering menitipkan bayinya ke George dan Cindy. Alasannya mau mencari kerja, interview sana-sini, kerja paruh waktu, atau juga shift malam. Intinya sering banyak sekali alasannya. Yang padahal, yang orang tuanya tidak tahu adalah Casey sebenarnya menongkrong, minum-minum, bahkan juga dugem sampai pagi. Dan kejadian ini gak hanya sekali aja, melainkan semakin lama semakin parah. Pada akhirnya, Casey semakin tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Bahkan, dia pernah mencuri uang pensiunan kedua orang tuanya dan meminjam uang teman-temannya untuk dipakai dugem sana-sini. Lalu pada tahun 2008, Casey pamit ke orang tuanya jika dia harus pergi keluar kota untuk bisnis trip selama beberapa hari. George dan Cindy pun mulai menyadari jika Casey lagi-lagi akan menitipkan anaknya. Namun ternyata, Casey berkata dia akan menitipkan anaknya ke seorang pengasuh yang bernama Zenaida Fernandez. Setelah itu, dengan menggunakan mobilnya George, Casey pun pergi untuk perjalanan bisnisnya. Tapi anehnya, perjalanan bisnis ini bukanlah sehari atau 2 hari, melainkan berhari-hari. Dan selama berhari-hari itu, dia gak bisa dihubungi, nomornya pun tidak aktif, lalu chatting pun tidak dibalas. Saat itu, Casey menghilang tanpa jejak dan juga tanpa kabar. Selama itu juga orang tuanya Casey menjadi khawatir, karena selain Casey tidak ada kabar, baby Kelly juga tidak tahu kabarnya bagaimana. Merasa ada yang janggal karena Casey dan juga anaknya menghilang beberapa hari. George dan Cindy langsung melaporkan ke polisi bahwa Casey dan baby Kelly menghilang tanpa kabar. Dan dikarenakan tidak ada banyak hal yang bisa mereka lakukan, akhirnya mereka menunggu sekitaran 31 hari. Setelah Casey pergi untuk perjalanan bisnisnya, kedua orang tua Casey mendapati info bahwa mobilnya George sedang disita oleh polisi. Kabarnya, polisi menyita mobilnya ini karena mobil itu ditemukan sudah ditinggal pergi begitu saja di parkiran sebuah apartemen. Kedua orang tuanya Casey pun ke kantor polisi untuk memeriksa mobilnya. Pada situasi ini, mereka menemukan beberapa keanehan.
yaitu mobilnya penuh baret, kotor, ban botak-botak, seperti habis dipakai ngedrip. Dan yang paling anehnya lagi adalah, pada saat mereka membuka bagasi mobil, muncullah bau sangit atau bau bangkai yang benar-benar menusuk hidung. Tapi pada saat diperiksa lebih detail lagi, di dalam mobil itu sama sekali tidak ditemukan adanya bangkai ataupun jenazah. Kedua orang tuanya Casey dan juga polisi menjadi semakin bingung, karena sudah ada indikasi hal buruk telah terjadi, tapi tidak ada jejak, bukti, ataupun petunjuknya. Setelah penemuan mobil itu, 2 hari kemudian tiba-tiba Casey muncul pulang ke rumah dengan kondisi Casey waktu itu berantakan. Wajahnya pucat, bau alkohol, bau badan, benar-benar dalam keadaan kacau. George dan Cindy langsung menginterogasi Casey dengan berbagai macam pertanyaan seperti, "Kamu dari mana aja? Kok nggak bisa dihubungin? Terus anak kamu kemana?" Waktu itu dengan setengah sadar, Casey mengatakan bahwa anaknya masih diasuh oleh Zenaida. Walaupun begitu, kedua orang tua Casey tidak bisa tenang. Mereka butuh melihat langsung jika cucu mereka itu beneran baik-baik aja. George dan Cindy langsung meminta bantuan polisi untuk menggali informasi dari Casey perihal baby Kelly. Dan sama seperti tadi, Casey hanya mengatakan ke polisi kalau baby Kelly itu sedang diasuh oleh Zenaida. Dia pun memberikan alamat pengasuhnya itu. Namun saat polisi cek alamatnya Zenaida, ternyata alamat tersebut tertuju ke sebuah komplek apartemen yang sejak 5 bulan lalu sudah terbengkalai. Dikarenakan kecurigaan kepada Casey semakin menjadi-jadi, polisi akhirnya mengamankan dia. Pada tahap ini, berita mengenai Casey dan juga baby Kelly mulai viral di mana-mana. Publik saat itu ada menduga jika baby Kelly diculik oleh pengasuhnya yaitu Zenaida. Tapi di sisi lain, banyak juga publik yang menduga jika dalang dari hilangnya baby Kelly adalah Casey ibunya sendiri. Terlebih lagi, Casey tidak terlihat khawatir ketika bayinya menghilang. Bahkan pada saat warga Orlando berkumpul dan bersatu untuk membantu mencari baby Kelly, Casey masih sempat-sempatnya kelihatan santai. Waktu itu dia malah dugem, belanja, pakai kartu kredit, meminjam uang temannya. Bahkan membuat tato baru yang bertuliskan Bella Vita, yang berartikan hidup yang indah. Walaupun warga dan keluarga menduga jika dalangnya adalah Casey, polisi belum bisa menjadikan dia sebagai pelaku karena kurangnya bukti. Sampai polisi akhirnya menemukan beberapa petunjuk yang cukup kuat. Pada saat polisi membongkar data komputer di rumahnya Casey, mereka melihat histori internetnya. Mereka menemukan 2 kata kunci mencurigakan, Clover dan patah leher. Untuk yang belum tahu, Clover secara singkat adalah obat yang dulu biasa digunakan untuk membius pasien untuk keperluan medis. Namun zaman sekarang sudah tidak dipakai karena katanya terlalu berbahaya. 2 kata kunci itu sangatlah aneh, karena kenapa Casey mencari kata kunci ini? Apa jangan-jangan dia searching dengan tujuan ingin melakukan hal buruk kepada anaknya? Terlebih lagi menurut kesaksian seorang tetangga, Casey diketahui pernah meminjam sekop untuk menggali tanah. Walaupun begitu, saat polisi mencari di sekitaran halaman rumahnya Casey, mereka tidak menemukan bekas galian ataupun hal yang mencurigakan. Namun tetap saja, berdasarkan 2 temuan tadi, Casey bisa dibilang benar-benar mencurigakan. Namun lagi-lagi, dia tidak bisa ditahan karena belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap baby Kelly, dan tidak ada juga bukti langsung yang menunjukkan dalangnya adalah Casey. Mengetahui hal ini, warga Orlando menjadi kesal karena pertama, baby Kelly hilang dan Casey ibunya terlihat tidak peduli. Kedua, warga capek-capek mencari anaknya Casey, tapi dia sendiri malah santai-santai dan senang-senang. Dan ketiga, sudah ada beberapa petunjuk yang mengindikasi jika Casey adalah dalangnya, tapi dia masih belum juga ditahan. Lalu pada tanggal 11 Agustus tahun 2008, ada seorang pria menelpon polisi karena ingin melaporkan temuan yang terlihat mencurigakan di area hutan di dekat rumahnya Casey. Waktu itu, pria ini mengatakan jika dia menemukan tas sampah plastik di semak-semak yang sedang dikerubungi banyak lalat. Saat polisi periksa, mereka menemukan tengkorak kecil dengan sisa rambut, lakban yang masih menempel di kepala, dan juga tulang-tulang kecil lainnya. Tes DNA mengkonfirmasi jika temuan jenazah ini adalah baby Kelly.
Dari hasil pemeriksaan medis, baby Kelly jelas-jelas meninggal secara tidak natural alias dihabisi. Namun penyebab persis kematiannya masih belum pasti. Yang jelas, dengan temuan ini, yang tadinya adalah kasus anak hilang, sekarang sudah resmi berubah menjadi kasus pembunuhan. Casey pun langsung mendapatkan tuduhan telah melakukan penghabisan berencana terhadap anaknya sendiri, terhadap baby Kelly. Sepanjang tahun 2009, pengadilan memproses kasusnya. Saat itu juga tim jaksa mengumpulkan beberapa bukti, yaitu bau busuk ditemukan di dalam mobilnya Casey. Sisa clover yang ditemukan juga di dalam bagasi mobilnya Casey. Lalu histori internetnya yang memiliki kata kunci clover dan patah leher. Dan kebohongan Casey perihal baby Kelly yang diasuh oleh Zenaida. Walaupun begitu, tidak ada bukti langsung yang mengatakan jika Casey melakukan aksi penghabisan terhadap anaknya sendiri. Pengacaranya Casey yang bernama Joseph Baez berteori tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, baby Kelly secara tidak sengaja tenggelam di kolam renang di rumah orang tuanya dan berujung meninggal dunia. Ayahnya Casey, George, panik dan berusaha menutupi kematian baby Kelly dengan cara membuat seluruh skenario yang menjadikan Casey sebagai kambing hitam. Pengacaranya Casey membuat narasi jika kematian baby Kelly adalah kecelakaan dan sumber masalahnya adalah George, ayahnya Casey. Mendengar statement ini, semua orang yang ada di ruang sidang menjadi terdiam karena mereka menemukan kasus di balik kasus yang lain. Lalu pada tanggal 24 Mei tahun 2011, puncak dari persidangan resmi Casey dimulai. Jaksa menuntut Casey dengan sengaja membius baby Kelly anaknya, menutupi mulutnya dengan lakban, lalu menyimpan jenazahnya di bagasi mobil sebelum membuang jenazahnya ke hutan. Di lain pihak, pengacaranya Casey membenarkan jika apa yang sebenarnya terjadi itu bukanlah penghabisan, melainkan hanya kecelakaan tragis yang ditutupi karena masa lalu. Setelah melewati proses dan persidangan yang rumit, pengadilan memutuskan Casey tidak bersalah atas kematian baby Kelly. Dia hanya dinyatakan bersalah atas tuduhan berbohong kepada polisi dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda senilai $1.000 atau senilai sekitar 16 juta rupiah. Mendengar hal ini, publik pun marah karena walaupun tidak ada bukti yang tegas, namun semua bukti sudah benar-benar mengarah kepada Casey. Akhir dari kasus Casey sempat viral. Pada saat itu publik yang kecewa, termasuk juga media, sempat memberikan julukan kepada Casey sebagai wanita yang paling dibenci di Amerika. Waktu pun berlalu, kasus Casey menjadi reda dan publik pun mulai lupa. Kasus yang awalnya menggemparkan negara Amerika menjadi terkubur dengan kasus-kasus baru lainnya. Lalu pada tahun 2025 ini, Casey tiba-tiba muncul kembali. Dia muncul di TikTok dan memposting video perkenalan singkat. Namun tidak sesuai harapan. Ternyata netizen langsung mengamuk di kolom komentar TikToknya dan menghujat Casey secara brutal. Dan sejak itulah netizen sepakat jika Casey yang tadinya dijuluki sebagai wanita paling dibenci di Amerika, sekarang menjadi wanita yang paling dibenci di TikTok. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kasus tragis yang menimpa baby Kelly. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.